Semakin jelas sikap PDI Perjuangan tentang figur yang akan diusungnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Kamis kemarin, DPP PDIP memutuskan untuk memilih 5 nama bakal calon dari 27 nama yang mendaftar ke partainya. Dari 5 nama tersebut, tidak ada nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan, DPP telah memilih 5 nama yang akan disetor ke Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk dipilih satu menjadi calon gubernur DKI. Ini artinya, peluang Ahok untuk bisa diusung oleh PDIP nyaris tidak ada sama sekali. Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan, dalam waktu dekat, Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan satu nama calon gubernur DKI yang akan diusungnya. Nanti partai akan mengumumkan nama-nama calon, ya. Bukan pasangan calon. Ya, sekaligus juga nanti pada mendekati proses pendaftaran sekaligus didaftarkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nama-namanya sudah ada di dompet Bu Mega karena dompetnya tertutup, belum bisa dibuka. Dan nama-nama tersebut ya nanti akan diumumkan oleh DPP partai dan juga Bu Mega. Tidak masuknya nama Ahok dalam daftar calon gubernur yang diusung PDIP sudah dapat dibaca sejak lama. Hubungan Ahok dengan PDIP makin memburuk. Apalagi sejak Ahok dan teman Ahok dengan tegas menyatakan akan maju melalui jalur independen. Pernyataan-pernyataan Ahok pun banyak yang menyinggung elit partai berlambang banteng moncong tersebut. Menanggapi putusan tersebut, Ahok menyatakan politisi PDI tidak mengerti hak prerogatif yang dimiliki Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Ahok masih yakin dirinya akan didukung oleh PDIP melalui sikap Megawati. Ya, meski PDIP telah mengerucutkan beberapa nama yang akan diusungnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta, namun nama Ahok tidak ada terdaftar dalam penjaringan tersebut. Begitu, meski beberapa survei tengah mengatakan bahwa Ahok masih berada di atas dari pesaing-pesaing lainnya untuk maju menjadi Pilkada DKI Jakarta 2017 begitu. Namun belum ada kata sepakat yang terlontar dari Ahok terkait juga dengan beberapa partai politik yang sudah mendeklarasikan mendukung dirinya di Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun apa pilihan Ahok dan bagaimana nasib Ahok, kami akan hadirkan bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Ada Bang Rahmat HS, politisi Betawi. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Baik, terima Selalu kasih. Sehat. Dan ada Bang Pangeran Norman, teman Ahok. Selamat malam, Pak Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kami akan menghadirkan juga dua narasumber lain, yaitu Boni Hargens, pengamat politik, dan juga Adian Napitupulu, politisi PDIP. Dan juga nanti akan kami hadirkan sambungan telepon dengan Pak Andreas Barera, Ketua DPP PDIP. Saya mau ke Bang Rahmat dulu. Ini polemik yang sudah terjadi antara April begitu ya, ketika beberapa partai politik, sebut saja Golkar, terus kemudian Hanura, tempat dulu Anda bernaung begitu, terus kemudian juga ada Nasdem yang telah mengatakan bahwa akan mendukung sepenuhnya begitu Ahok untuk maju ke Pilkada 2017. Dan yang menjadi menariknya, Anda menjadi trending topic pada saat itu ketika secara terang-terangan menolak Ahok yang akan diusung Partai Hanura. Keluar dari Partai Hanura. Betul. Komentar Anda seperti apa? Ya, begini, sejak awal pertama, kalau Ahok maju lewat partai politik, jangan sampai PDIP mendukung Ahok. Ini pernyataan saya ini setahun yang lalu seperti ini. Jadi partai manapun boleh dukung Ahok, tapi asal jangan PDIP dukung Ahok. Karena kalau PDIP dukung Ahok, agak ketat juga. Nah, oleh karena itu, keputusan pleno PDIP dari 6 nama, bukan 5, setahu saya 6 nama, tidak ada nama Ahok. Ini semakin jelas kalau Ahok nih semakin lama saya yakin semakin galau. Gitu. Nah, oleh karena itu keyakinan saya kalau dipaksakan Ahok maju melalui teman Ahok, resikonya adalah ketika diverifikasi faktual, kami mengkhawatirkan verifikasi ini ternyata merugikan Ahok. Kalau seandainya maju lewat partai politik, ya sudah 24, Hanura, Nasdem, dan
Partai Golkar. Tapi ketika panggung Pilgub itu dimulai, saya yakin 3 partai ini gerbongnya kosong. Ini pengamatan saya di lapangan, dan tiket ini hanya diberikan sekedar untuk maju, tapi dukungan saya yakin grassroots-nya akan menolak. Oke, mohon maaf saya potong. Apakah dalam penentuan dukungan yang dilakukan oleh Partai Hanura, Anda sebagai kader tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Makanya Anda keluar dari Partai Hanura yang tidak sesuai dengan hati nurani Anda untuk mendukung Ahok, begitu Pak Rahmat, Bang Rahmat? Memang kalau kita flashback ke Partai Hanura ini melakukan keputusan mendukung Ahok ini sangat ajaib gitu loh. PDIP saja yang punya 28 kursi melalui proses penjaringan yang panjang gitu loh. Partai Hanura tiba-tiba mendukung Ahok, tidak ada angin, tidak ada hujan, sedangkan saya sebagai wakil ketua OKK-nya saja bingung. Dan itu yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk keluar dari Partai Hanura yang menurut saya tidak melalui mekanisme yang lazim sebagai organisasi partai politik. Sudah Ahoknya saya tidak respect, lalu pengambilan keputusannya saat itu di Hanura saya anggap juga tidak lazim seperti layaknya organisasi partai politik. Yakin apakah tidak ada subjektivitas penilaian Anda sendiri terhadap Ahok sehingga Anda menolak untuk mengikut Hanura untuk mendukung Ahok? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita semua ke Bang Norman. Bang Norman, ini sudah ada 3 partai politik yang sudah menyatakan deklarasi dukungannya begitu ya, sebut saja Golkar, Hanura, dan Nasdem begitu. Semakin dekat, semakin bisa memilih begitu untuk tetap berada di jalur independen atau menerima timbangan dari 3 partai politik yang sudah jelas-jelas menyatakan dukungannya. Ya, jadi Ahok itu kalau kita lihat sepakat itu melalui jalur independen. Jadi kalau lihat air ini, kalau di TV di Balai Kota mengatakan ya kita harus jalur independen. Suka dan duka bersama warga Jakarta, ya terutama yang mengumpul KTP. Jadi kita sama-sama berjuang. Artinya kami menunggu, alhamdulillah kalau dari PDIP itu memang sudah ada calon, lebih bagus. Ya, karena Ahok memang betul memang tidak ada nama di sana, memang dia tidak ngelamar. Dia tidak mengelamar seperti yang lain, ya tidak mengajukan bahwa diusung, tidak. Memang dari awal memang sudah dia tidak punya partai. Tapi bukankah di awal pernah ditawarkan oleh Megawati sendiri untuk menjadi salah satu yang diusung oleh PDIP begitu? Sudah melalui jalur pertama, bahkan ketua umum. Pertama ya mungkin iya, dikadang-kadang. Tapi kan dalam perjalanannya ini kan banyak yang berkepentingan di PDIP, ya kan. Ahok ini memang kebetulan bukan kader PDIP. Setahu saya, jadi dia dulu dari Golkar, dulu bekas sekjen Partai Indonesia Baru ya. Iya. Artinya dia sudah pengalaman di partai. Artinya dia mengambil keputusan, udah saya harus jalur independen saja. Bukankah jalannya lebih lapang ketika Ahok memilih? Jangan lihat di situ. Bagi orang partai pasti akan mengarah ke sana. Wah lebih lapang, lebih enak, kendaraannya pakai Mercy. Ini pembelajaran bahwa independen pun juga bisa untuk mencari pemimpin-pemimpin yang terbaik di negeri ini. Artinya sah karena dia dilindungi oleh undang-undang. Kalau bicara masalah partai, kalau pengusung sudah jelas. Sampai sekarang Golkar, Hanura, Nasdem tidak pernah mengatakan kenapa tidak pakai kendaraan partai. Tidak pernah. Tahu. Ya kan, ini juga mereka cerdas. Ini pembelajaran untuk masyarakat Indonesia. Baik. Ya. Bang Rahmat, apakah ini bukti bahwa partai politik termasuk PDIP tidak mau dikecewakan kembali ketika Ahok keluar dari Gerindra pada waktu itu? Saya kira ini tergantung ya, perilaku orang kan menilai, apalagi PDIP kan partai besar. Mungkin PDIP masih ingat lah kalau seandainya DPRD itu isinya maling segala macam, secara tidak langsung kan di dalamnya ada kader-kader partai dan ada kader PDIP. Mungkin kalau Nasdem nggak tersinggung karena cuma 5 biji, ya kan? Hanura juga mungkin nggak kesinggung, cuma 10. Tapi mungkin PDIP yang 28 bisa saja tersinggung dengan pernyataan tersebut. Berkali-kali Ahok mengatakan bahwa di sana maling gini-gini kan. Ini mestinya, terus terang aja siapapun, saya pun kalau menjadi petinggi PDIP akan terluka. Lepas dari politik tuh hitam putih abu-abu, tapi akan terluka dengan pernyataan itu. Tapi saya pernyataan yang mana itu? Maksudnya pernyataan bahwa
Dewan tuh isinya maling, gini, rampok, itu sudah umum, Ya, bukan masalah sudah umum. Bahwa pernyataan itu secara tidak langsung menuduh kader partai. Ini juga tadi ada anggota dewan yang main judi ketangkep itu ada. Iya, itu kan konsekuensinya. Itu nyata. Tapi jadi tidak ada pembelajaran kalau seandainya Ahok ini maju lewat partai, berarti kan ini bertolak belakang dengan pernyataan dia. Kalau partai politik itu isinya maling, segala macam. Nah, komitmen pernyataan-pernyataan seperti ini dinilai oleh partai, termasuk oleh Ibu Mega, oleh PDIP. Walaupun kata Ahok sendiri punya hubungan baik dengan Ibu Mega, bahkan teman-teman PDIP tidak ngerti organisasi, bahwa masih ada hak prerogatif Ibu Mega yang masih punya peluang untuk memilih dia. Ini pernyataan terakhir di media hari ini. Berarti Ahok masih berharap dukungan dari PDIP. Tapi jangan lupa, walaupun Ibu Mega selaku ketua umum punya hak prerogatif, Ibu Mega sebagai negarawati, sebagai partai besar, saya yakin mengambil keputusan sudah tentu mendengarkan akar rumput, mendengarkan bagaimana teman-teman PDIP di provinsi. Kalau keputusan Ibu Mega berubah, apa? Coba prediksi Anda. Seandainya berubah. Saya berprediksi. Seandainya ya. Saya berprediksi, Ibu Mega tidak akan. Ini penentu nih. Ini Ibu Mega tidak akan mencalonkan Ahok. Saya berprediksi yakin 1000%. Tapi paling tidak parpol akan diuntungkan dengan beberapa survei yang mengatakan bahwa Ahok masih unggul di antara calon-calon yang digadang-gadang. Oh, kalau unggul sejak awal muncul, Ahok sudah unggul. Ahok kan menurut versi saya, dia kan calon gubernur versi survei, calon gubernur versi media. Tapi grassroots di lapangan pada waktunya nanti 15 Februari belum tentu. Silakan bermain dengan survei, silakan bermain dengan media sosial. Tapi buktinya partai besar seperti PDIP yang 28, berarti ini kan kader-kadernya ribuan tidak akan memilih Ahok. Berarti Anda diuntungkan dengan Ahok tetap berada di jalur independen berdasarkan apa yang dikatakan Bang Rahmat. Karena dari 3 partai yang sudah menyatakan jelas-jelas mendukung, sudah dipastikan grassroots atau gerakan bawah tidak mendukung. Satu lagi yang paling fatal, kalau Ahok maju lewat partai politik, berarti dia meninggalkan teman Ahok. Saya yakin 1000 teman Ahok, 500 akan berlawanan dengan Ahok. Oke, apakah seperti itu ada jaminan bahwa 1 juta teman Ahok akan perbandingannya lah bertolak begini, apa yang dikatakan oleh karena ini dasarnya sahabat baik saya ini dasarnya memang sudah anti Ahok. Apapun yang dilakukan oleh Ahok ataupun pengamatan politik pasti negatif saja di mata beliau. Emang saya diundang di sini karena saya anti Ahok. Kalau nggak anti Ahok nggak mungkin saya duduk di sini. Baik, jadi nanti kita akan lanjutkan. Ya, Pro Kontra akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Kontra. Sudah kedatangan pengamat politik Boni Hargens. Selamat malam Pak Boni. Malam. Sebelum kita mengobrol, kita akan dengarkan dulu sambungan telepon Pak Andreas Pereira, Ketua DPP PDIP. Selamat malam Pak Andreas. Selamat malam Pak Andreas. Baik, nanti kita coba tersambung lagi dengan Pak Andreas. Saya mau ke Pak Boni. Ya. Beberapa partai politik sudah menyatakan mendeklarasikan dukungannya terhadap Ahok di Pilkada 2017 begitu ya. Kita sebut saja Golkar, Nasdem dan Hanura begitu. Jalannya lebih terbuka bagi Ahok untuk memilih partai politik dan independen begitu. Apa yang diuntungkan dengan bergabungnya 3 partai politik yang menyatakan mendukung terhadap Ahok? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal menang kalah, saya kira Ahok hari ini juga tanpa partai politik juga sudah menang. Tetapi kan proses politik ini tidak hanya soal menang kalah, tetapi juga soal bagaimana proses dia menang atau proses kalah. Nah, dalam situasi hari ini kan ketika Ahok dari awal ingin maju secara independen, itu muncul kontroversi soal ada upaya untuk deparpolisasi dan segala macam. Nah, diskursus deparpolisasi inilah yang kemudian sedikit menyakitkan partai politik, sehingga muncul gejolak di publik seolah-olah Ahok melawan partai tertentu, misalnya PDI Perjuangan. Nah, tapi saya mau luruskan di sini bahwa pilihan hari ini buat Ahok itu memang tidak mudah, tetapi butuh sebuah kebijaksanaan, sikap jiwa besar untuk mengambil keputusan
harus maju melalui independen atau melalui partai, karena bukan soal menang kalah. Kalau soal menang, saya kira Ahok nggak bisa dilawan lagi. Dengan situasi hari ini, tidak ada satupun figur yang muncul dan bisa menandingi popularitas dan elektabilitas Ahok. Tapi sekali lagi harus dipikirkan bahwa ada satu ekosistem politik di mana ada budaya-budaya tertentu yang harus dijaga, yaitu respect terhadap partai politik, terus komunikasi politik yang baik antar kelompok politik. Nah, ini harus dijaga, sehingga saya kira Pak Ahok juga harus memikirkan jangan hanya teman Ahok tapi juga partai politik. Dan saya percaya betul bahwa pada titik akhirnya dari proses ini, Ahok mau tidak mau akan berpaling ke partai politik. Itu Baik. fakta. PDIP sudah mengerucutkan beberapa nama begitu ya. Tetapi tidak mas... Enggak, begini, PD Perjuangan ini jangan salah baca. PD Perjuangan itu kan sebetulnya harus mengacu kepada anggaran dasar rumah tangga partai, mengacu kepada format kepemimpinannya, di mana Ibu Mega pada pucuk tertinggi. Jadi kalau ada orang PDP bicara macam-macam, itu bukan PD Perjuangan secara keseluruhan. Jadi kalau hari ini dikatakan PD Perjuangan anti Ahok, itu nggak benar. Kalau hari ini dikatakan PD Perjuangan melawan Ahok, itu juga nggak benar. Megawati dari awal itu begitu mencintai Ahok. Makanya dulu kan ketika paket Pak Jokowi dan Ahok maju di DKI 1, Ibu Mega sangat serius mendukung dan mendorong sehingga terjadi paket ini menang dan Ahok hari ini menjadi tokoh. Saya kira lihat dari sejarah ini tidak mungkin kemudian PD Perjuangan dengan mudah mengabaikan Ahok. Saya kira ini soal komunikasi aja. Jadi dua pihak sama-sama menanti ini kira-kira apa yang mau dicapai. Jadi dari partai politik ditunggu keikhlasan dan juga kebijaksanaan Ahok untuk memberi harga, menghargai secara proporsional partai politik. Dari sisi Ahoknya, yang ditunggu adalah kebesaran jiwa partai juga untuk memahami dinamika demokrasi hari ini, demokrasi modern di mana civil society bangkit sebagai kekuatan. Dan partai politik ketika dalam hal tertentu tidak memperlihatkan kinerja yang maksimal, maka ada alternatif kekuatan, itu civil society. Saya kira kombinasi dari ini yang harus menjadi jalan tengah hari ini. Baik, kita tunggu hak prerogatif Megawati begitu ya, Pak Boni ya. Siap. Pak Norman, 1 juta KTP, lalu apa? Ya. Kalau 1 juta KTP ya kita tinggal mau mengusung di KPUD. Nanti kita mendaftarkan diri pada bulan Agustus. Betul. Baik, ada peraturan baru yang mengatakan bahwa ketika verifikasi faktual dilakukan oleh KPU begitu, ada kesempatan atau ada kemungkinan 3 hari akan dibatalkan begitu. Oh tidak. Memungkinkan 1 juta pengertiannya KPP. 14 hari dan 3 hari. Jadi 14 hari dikasih waktu. Bagi kita nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Jadi kita udah siap. Jadi kalau kita memang warga yang mengusung, kita sudah siap. Artinya kita calling semua. Nomor teleponnya jelas. Besok jangan kemana-mana. Kita kerjasama dengan KPUD. Karena KPU yang mau datang. Baik, kita tahan dulu. Jadi nggak perlu takut. Baik, kita sudah tersambung kembali dengan Pak Andreas. Pak Andreas, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Andreas, terkait juga dengan nama-nama yang sudah dikerucutkan oleh PDIP begitu untuk diusung pada Pilkada 2017 DKI Jakarta begitu. Prosesnya boleh Anda bagikan kepada kami? Ya, jadi kemarin itu rapat PDI Perjuangan untuk melakukan proses penyaringan awal, mengerucutkan nama dari 27 kandidat yang mendaftar lewat PDI Perjuangan. Mendaftarnya ke DPD, kemudian DPD mengirim ke DPP untuk mulai melakukan proses penyaringan, dan PDI Perjuangan sudah melakukan proses penyaringan dengan melakukan fit and proper test melalui 2 tahap penting, yaitu psikotes dan kemudian interview. Nah, dari hasil fit and proper test tersebut, kita tadinya mengerucutkan jadi 5, tapi kemudian kita lihat ada 6 kandidat yang mempunyai kualifikasi yang secara kualitatif ya memenuhi persyaratan. Nah, itu klaster pertama yang masuk di dalam nominasi dari DPP. Kemudian klaster kedua yang merupakan kader tanpa yang didukung oleh masyarakat, gitu ya. Kita perhatikan yang mempunyai track record dan mempunyai reputasi di dalam sebagai eksekutif di berbagai daerah atau di Jakarta, misalnya Pak Jarod, Ibu Risma, Mas Ganjar, dan juga mempunyai dukungan dari masyarakat yang juga kita nominasikan masuk di dalam klaster kedua. Dan klaster ketiga tentu kita memperhatikan dinamika yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Jika dari sini ya kita akan kemudian petakan
Dan ya, beberapa minggu ke depan ini akan kita mulai mengerucutkan menjadi kandidat dari PDI Perjuangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Baik, Pak Andreas, dalam nama tersebut begitu tidak masuk dalam daftar Basuki Cahayapurnama atau Ahok begitu, Pak Andreas. Padahal dari awal Megawati sudah menggadang-gadang bahwa menginginkan Ahok untuk diusung oleh PDIP, Pak Andreas. Ya, itu kan interpretasi orang itu. Kita tidak fokus pada orang, tapi kita fokus pada proses yang ada dulu. Baik, apakah masih ada peluang Ahok untuk masuk diusung oleh PDIP, Pak Andreas? Ya, tidak terlalu fokus pada siapa yang harus masuk, tapi kita prosesin dan kita lihat di dalam proses ini, ya dari nama-nama ya Pak Ahok itu menjadi salah satu pertimbangan bahwa beliau diusung oleh masyarakat. Dan itu masuk di dalam klaster ketiga. Kalau memang perlu ya kita akan undang beliau atau kita komunikasi dengan beliau kalau dianggap ini menjadi salah satu nominasi. Baik, Pak Andreas, mungkin Anda sudah mendengar begitu pernyataan dari Pak Ahok sendiri yang menuding bahwa kalau kader partai PDIP tidak mendukung dirinya sebagai yang diusung oleh PDIP, dikatakan tidak mengerti organisasi. Apa tanggapan Anda terkait pernyataan Ahok tersebut? Ya, Pak Ahok yang tidak mengerti PDI Perjuangan begitu. Baik, selanjutnya tahapnya seperti apa, Pak Andreas? Karena dari awal kan sebenarnya itu Pak Ahok juga tahu kan, tapi ya itu bukan menjadi hal buat PDI Perjuangan. Nah, toh PDI Perjuangan dengan proses dan mekanisme yang sudah kita lakukan, jadi tidak bisa dirubah oleh Pak Ahok sekalipun. Karena kita mengatur itu untuk Indonesia, seluruh Indonesia, dan tidak hanya karena seorang Ahok terus kemudian merubah sistem yang kita sudah atur. Gitu. Baik, Pak Andreas, ini yang paling ingin sekali ngomong Pak Rahmat di sini, ada Pak Rahmat HS begitu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada klaster 1 dan 2 begitu, Pak Rahmat punya klaster 3. Pak Rahmat silakan bicara, Pak Andreas. Bukan saya punya klaster 3, memang keputusan PDIP ada klaster 3. Yang tidak mendaftari PDIP, yang tidak ikut fit and proper, dan kalau Ahok emang mau dimasukin itu masuk klaster 3. Tapi saya ngelihat Pak Andreas, klaster 3 Pak, saya kira kalau KTBTN mah ukuran 21 susah gitu loh. Kalau menurut saya nih, jadi ada katanya pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa Ibu Mega punya hak prerogatif. Bisa saja Ibu Mega tiba-tiba mencalonkan Ahok. Saya mengatakan bahwa PDIP tadi bukan partai ece-ece, ini partai besar. Ibu Mega pun pasti mendengarkan kader-kadernya, elit-elitnya yang selama ini melakukan tes terhadap calon gubernur. Bukan begitu, Bang Andreas? Saya kira Pak Rahmat paham PDI Perjuangan. Gini. Baik, ada Pak Boni juga, Pak Andreas. Pak Boni ingin menanggapi begitu. Silakan kita nominasikan. Pak Boni bisa. Silakan Pak Boni. Gimana Pak Andreas kabarnya? Kurang kencang. Halo Pak Andreas. Halo, ya. Saya mau ini sebentar. Jadi saya melihatnya gini loh. PDI Perjuangan ini kan partai yang sudah matang dengan segala macam jatuh bangun, dinamika, proses yang begitu rumit. Dan sampai hari ini justru dia tetap bertahan dan justru menjadi partai besar, pemenang pemilu. Artinya bahwa partai ini tidak mungkin merespon situasi itu secara emosional. Partai ini juga tidak mungkin membuat keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dangkal. Nah, artinya ada sebuah skop, konsep besar, ada desain besar yang dipertimbangkan. Nah, dalam konteks Jakarta ini saya kira yang dilihat adalah apakah ideologi politik, visi dan misi politik dari figur-figur yang muncul ini sejalan atau tidak dengan visi misi partai PDI Perjuangan. Nah, artinya di skop ini kan kemudian siapapun bisa masuk. Tapi yang kedua bahwa ada realitas politik. Realitas politik bahwa ada figur yang memang elektabilitasnya menonjol sekali, ada yang sulit. Dan dalam situasi proses pilkada yang begitu pendek ini, di mana waktu untuk membangun citra orang tidak lagi banyak, maka memang butuh figur yang sudah pada dirinya populer atau punya potensi-potensi yang disukai publik. Saya kira dalam hal ini PDI Perjuangan pada akhirnya juga harus realistis ya, dan tetap menjaga ideologinya. Maka di situ saya mau mengatakan, dalam situasi belum ada pilihan si A atau si B, sangat terbuka juga kemungkinan Ahok akan diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi saya kira kuncinya dalam situasi sekarang adalah pada Ahok sendiri. Seberapa besar jiwa seorang Ahok untuk kemudian rela berdamai dengan partai politik. Dengan kata lain,
kerendahan hati Ahok untuk melihat dan menghargai partai politik ini akan menentukan apakah PD Perjuangan dan partai lain itu akan mendukung Ahok atau tidak. Baik, Pak Andreas. Halo, ya. Ya, Pak Andreas masih bergabung bersama kami. Kalau tadi mengatakan bahwa Ahok masih bisa diunggulkan jika PDIP memilih Ahok begitu. Apakah Anda yakin dari calon yang Anda kerucutkan begitu di PDIP mampu menandingi Ahok begitu? Ya kenapa tidak? Ya seperti tadi Bung Boni sampaikan bahwa ya PDI Perjuangan itu ya sangat matang dengan proses-proses seperti pilkada yang berjalan, dan juga pengalaman DKI ini kan bukan pengalaman pertama gitu. Ya tentu kita akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, dan ya politik itu juga satu hal yang harus dihitung betul, itu momentum apa kita harus putuskan itu gitu. Saya dari awal katakan bahwa fluktuasi dinamika dari politik di DKI ini memang cenderung terlalu cepat panas ya, sehingga kemudian juga menguras lumayan banyak energi masyarakat untuk memperhatikan. Tapi di pihak yang lain memang ya itulah kenyataan yang ada, dan dinamika politik Jakarta ini kan mempunyai resonansi yang sifatnya nasional gitu. Baik, orang ingin memperhatikan. Pak Andre, saya punya satu catatan yang menurut saya ya penting untuk kita semua pikirkan, tidak hanya oleh partai politik tetapi juga oleh publik. Bahwa ketika Ahok muncul dan kemudian membuat gebrakan besar, itu kan turbulensi politik yang dahsyat terjadi di sini, dan muncul kelompok yang memang tidak suka dengan Ahok. Tidak suka itu kan tentu pada substansinya kita tahu, karena pemerintahan bersih selalu mengancam hidup dari kelompok orang yang hidup dari sistem yang rusak, orang-orang yang korup dan sebagainya. Nah, tetapi di permukaan kelompok ini memakai simbol-simbol konvensional, misalnya Ahok Cina, Ahok Kristen dan sebagainya. Enggak, kalau itu enggak ada, kalau itu bukan. Enggak. Ini saya mau. Jadi gini. Bukan. Saya mau cerita. Enggak. Tidak pernah mempersoalkan. Bukan. Saya mau katakan bahwa situasi hari ini Ahok sedang diserang oleh kelompok ini. Lalu kemudian ada partai politik bernama PDIP yang dari awal konsisten dengan nasionalisme, dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagainya. Lalu saya duga, dan ini dugaan saya, jangan-jangan ada kelompok yang mengambil untung dalam perseteruan ini. Jadi dibangun sebuah situasi seolah-olah ada perseteruan antara PD Perjuangan dan Ahok. Sebetulnya yang diuntungkan adalah kelompok ini, yang hari ini mungkin sedang tertawa dan diam-diam menyaksikan keberhasilan mereka. Maka saya mau mengatakan, partai politik pun kemudian harus berpikir sedalam-dalamnya bahwa menolak figur seperti Ahok juga itu bisa mengganggu proses pembangunan demokrasi. Dan Ahok juga harus berpikir secara serius bahwa dia hanyut di dalam arus perseteruan ini dan melawan partai politik itu sama dengan dia merusak cita-citanya sendiri. Nah, artinya bahwa dua kubu ini kemudian harus menenangkan diri dan mulai berpikir mana yang terbaik, karena di luar sana banyak orang yang anti demokrasi, banyak orang yang anti perubahan ini, dan banyak orang anti pluralisme, dan PD Perjuangan masih menjadi kekuatan utama dalam memperjuangkan itu. Maka jangan dicederai, itu maksud saya. Baik, Pak Andreas. Iya. Anda tanggapi? Bang Andreas, saya mau nanya dulu, Bang Andreas. Iya. Bang Andreas, Silakan. menurut Bang Andreas, udah PDIP naruh Ahok di klaster 3, lalu Ahok membuat pernyataan yang menurut saya blunder lagi, yaitu mengatakan kadar-kadar PDIP tidak paham berorganisasi. Berarti di dalamnya tuh ada Bang Andreas. Menurut Bang Andreas nih sebagai kader PDIP, apakah Ahok ini blunder lagi atau bagaimana? Jadi kalau tadi ya apa yang membuat Bung itu sedang memainkan peran jadi jembatan gitu, jadi mediator. Enggak, karena Bung Andreas, kita jujur aja kan susah mencari figur macam ini. Yang memulai dan yang membuat masalah itu siapa gitu kan. Sementara PDI Perjuangan ini kan ya tenang-tenang aja kita mengikuti proses yang makanya mestinya ada teman Ahok di sini hadir. Eksternal itu. Bahwa kemudian yang membuat Baik. Pak Andreas, terima kasih telah bergabung.
Ahok, dia tadinya ada di jalan yang salah gitu. Dia kembali ke jalan yang dan kembali berapat gitu. Baik. Bang Andreas. Halo. Ya. Bang Andreas. Bang Halo. Andreas. Yo. Pertanyaan saya belum dijawab. Bagaimana perasaan teman-teman PDIP dikatakan bahwa pengurus PDIP tidak mengerti organisasi gitu loh, Bang Andreas? Ya, secara singkat Pak Andreas sebelum kita Persisnya Ahok tidak ngomong. Tidak paham organisasi. Persisnya Ahok tidak mengatakan begitu. Dia mau mengatakan bahwa orang-orang yang memastikan PDI Perjuangan anti Ahok itu orang-orang yang tidak paham berorganisasi. Betul, Ya, PDIP. karena logika dia mau mengatakan bahwa keputusan partai itu kan kolektif. Dan di situ peran ketua umum kalau menurut anggaran dasar rumah tangga PDI Perjuangan itu sangat besar. Ada hak prerogatif. Nah, itu yang mau dikatakan Ahok. Jadi kalau ada orang mengatakan hari ini kita anti Ahok tapi dia pakai logo PDI Perjuangan, nah itu benar nggak mengerti organisasi karena Ibu Mega belum bicara apa-apa. Baik, terima kasih Pak. Maksudnya. Terima kasih Pak Andreas telah bergabung bersama kami. Nanti Pro Kontra akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pro Kontra. Pemirsa, kita sudah masuk segmen terakhir, Pak Boni, Bang Nurman dan Bang Rahmat. Mungkin ke Bang Boni secara singkat begitu terkait juga dengan nama Ahok. Aja lah, Bang Rahmat dulu. Baik, Bang Rahmat, secara menggebu-gebu menolak secara tegas Ahok sampai keluar dari Partai Hanura. Kalau saya terakhir, berarti Bang Boni, Bang Norman terakhir. Ada ke Bang Norman dulu, baru saya. Gitu. Kedua dia. Bang Norman dulu. Bang Norman, silakan. Tetap jalur independen atau partai politik? Iya, independen tetap. Saya mau nanggapi Bang Rahmat. Ada dua ya. Singkat saja. Menghadapi Ahok. Itu 3, bukan 2. 2. Iya. 1, secara hukum. Ternyata juga nggak mempan. Kedua, sekarang yang lagi isu yang berkembang tuh etika. Makanya sekarang di masjid setiap Jumat tuh muncul yang begituan. Ini realita kok. Ya, jadi kalau hukum udah nggak mempan, ini hukum udah dicari lah. Sekarang tinggal itu segudang, Pak Bung Rahmat. Kalau bicara masalah tentang korupsi, tentang apa, itu segudang di Pemda DKI itu masih belum apa-apa ini. Di atas Cengkareng juga banyak itu. Jadi kita nggak pernah takut. Nah, ini juga tidak mempan. Ya, yang kedua itu adalah etika. Nah, etika inilah yang sekarang lagi dibuskan oleh pihak-pihak lawan lagi. Ya kan? Rahmat. Itu. Baik, Bang Rahmat. Ya kalau saya hasil survei Saiful Mujani nggak kaget. Dari dulu emang Ahok surveinya unggul. Tapi fakta di lapangan, bukan survei ya, bukan dunia maya, bukan sampling yang cuma 400 orang. Fakta di lapangan, termasuk di masjid-masjid yang Bang Norman bilang, itu menolak Ahok. Iya, Jakarta itu Utara menolak etika Ahok. yang Ini bukan rekayasa. Oh, enggak. Ini bukan di Ini set. perlawanan ini. Ini bukan di set. Ini menunjukkan bahwa penolakan Ahok Sudah di di setting masyarakat itu. Jakarta ini luar biasa. Udahlah. Kalau masalah setting, mungkin saya termasuk orang yang ngeset supaya Ahok emang ditolak, supaya kalah. Jadi terakhir, pernyataan terakhir saya, poin terakhir saya pada diskusi hari ini, dengan tidak dicalonkannya Ahok melalui PDIP, saya hakul yakin bertolak belakang dengan Bang Boni. Ya, Saya hakul yakin Ahok itu tidak mungkin memenangkan Pilgub 2017. Baik, sangat yakin Bang Rahmat. Terakhir, Bang Boni. Demokrasi kita ini kan sudah bertumbuh luar biasa bagus. Apalagi di tangan Pak Jokowi, saya punya optimisme besar bahwa bangsa ini ke depan akan dengan baik. Dan munculnya Ahok itu produk dari kebebasan. Tetapi kebebasan juga bisa menjadi belenggu bagi demokrasi ketika kita tidak bisa mengontrol. Ada suara-suara yang negatif yang muncul dan justru menjadi satu kekuatan yang pantas diperhitungkan. Nah, kita lihat hari ini betapa mudahnya demokrasi ini diganggu oleh fitnah-fitnah, oleh tuduhan-tuduhan yang muncul di media sosial. Misalnya terakhir kita tahu ada isu 10 juta perempuan Cina datang ke sini menjadi pembantu rumah tangga, menyerbu Jakarta, menyerbu Indonesia. Ini kan fitnah besar-besaran ingin mengganggu pemerintahan Pak Jokowi. Faktanya itu nggak benar, nggak ada. Baik. Lalu kemudian ada tuduhan lagi bahwa teks amnesti itu titipan dari atau perintah atau kepentingan dari konglomerat yang tidak bayar pajak. Nah, itu kan semua juga fitnah. Nah, hari ini juga Pak Ahok menurut saya korban fitnah. Tetapi yang paling penting kemudian adalah partai politik, termasuk juga figur-figur yang punya popularitas, yang punya elektabilitas bagus, ini harus berpayung pada kepentingan bangsa dan negara, melihat pada cita-cita yang lebih tinggi. Dan hari ini saya kira belum ada figur yang seperti Ahok
yang mampu membuat perubahan dan membuat semua orang takjub dan kemudian percaya bahwa inilah kekuasaan yang sebenarnya. Baik. Nah, sama halnya ketika kita melihat sejarah demokrasi, tanpa PD Perjuangan juga demokrasi ini nggak bakal tumbuh dan nggak bisa kokoh seperti hari ini. Baik. Maka saya mau bilang bahwa dua pihak ini dua-duanya adalah kekuatan bangsa, maka kita harus mencari jalan tengah supaya terjadi harmoni. Ini aja sebetulnya. Baik, terima kasih. Di segmen terakhir sudah kehadiran nih Pak Adian Napitupulu, politisi PDIP. Ini mungkin sebagai closing statement aja Pak Adian ya. Tapi kita masih kasih kesempatan Bang Adian. Kalau tadi Pak Boni mengatakan bahwa PDI masih akan tetap kukuh mendukung Ahok, berdasarkan juga dengan keinginan Bu Megawati untuk mendukung Ahok di PDIP. Pertama begini, bahwa kemudian kalau tadi Bung bilang tentang presiden, saya dengar dengan telinga saya sendiri bahwa presiden minta Ahok lewat jalur partai. Terkonfirmasi. Nggak setuju pendapat saya anggota DPR, adukan ke MKD, gampang. Partainya apa yang ditunjuk presiden, tanya Ahok, Ahok tahu. Nah, Ahok, kalau Ahok bermain-main dengan presiden seperti ini, sementara kita tahu di Bangka Belitung Ahok kalah, Maluku Sumatera nggak menang, Pilkada 2011 cari KTP cuma dapat 100.000. Tapi ada pernyataan dari istana itu. Ada pernyataan istana tidak pernah Pak Jokowi ngomong itu. Begini, persoalan itu saya luruskan kasih kesempatan Pak Boni. Jadi sekalian begini, sebelum kita closing. Presiden punya banyak cara untuk menyampaikan keinginannya. Dan saya pasang badan untuk ketika kemudian dianggap mendustai, mencatut dan sebagainya. Gampang, nggak percaya adukan. Ke MKD bisa, Barreskrim bisa, dia mencatut nama presiden, biar saya punya kesempatan untuk membuka bukti-bukti yang lain. Tapi kalau ini terjadi, Ahok yang akan malu. Kenapa? Dia melawan Jokowi. Jelas arahnya kemana? Sampai hari ini jangan main-main. Itu loh. Mau bicara survei, kita tahu 2012 seperti apa hasil surveinya. Jokowi kalah 6,5%, pendaftaran KPU cuma 14,5%. Tapi dalam 4 bulan mesin partai bekerja keras. Nah, saya setuju yang lu bilang, Bon. Kita jaga Indonesia. Kita jaga rakyat ini. Kalau begitu jangan main-main dengan rakyat. Jangan cari KTP 1 juta, lalu negosiasi dengan partai. Perjelas arahnya. Sebagai pendukung presiden, sebagai pendukung Jokowi, sebagai kader partai. Independen kok sekarang ini. Pak Jokowi independen kok. Iya. Nggak usah ini independen, jangan malu-malu. Ini memang nggak malu-malu. Jangan saja. Nggak usah sebentar-sebentar bilang, ini saya mau ke sana, sini. Nggak ada. Gitu loh. Independen itu juga langkah yang didukung secara konstitusional. Silakan, tidak ada yang salah dalam maju itu. Tapi jangan kemudian ke sana iya, ke sini iya, segala macam. Itu tidak bagus. Baik. Kita sedang membangun budaya politik yang sudah rusak. Budaya politik kita. Kita banyak orang-orang yang katanya mendukung Ahok tidak suka pada partai yang tidak konsisten. Oke, tunjukkan konsistensi itu. Baik, terima kasih. Tidak menjadi sama seperti partai yang lain tuduh. Baik, terima kasih Pak Dian. Kita sudah harus closing karena waktu kita terbatas. Kebetulan ada di depan Dian. Jadi saya mau luruskan bahwa kita tahu sama tahu Dian. Kita sering bisik-bisik juga sama presiden. Kita sering banyak kesempatan. Ada tata krama politik bahwa apa yang dibicarakan tidak harus disampaikan publik. Lebih baik gua melanggar tata krama itu, tapi keinginan presiden tercapai daripada gua memegang tata krama itu. Justru kemudian ditafsir bahwa Adian tidak menghargai presiden. Tidak masalah. Yang kedua, Adian mengadu domba Jokowi dan Ahok. Saya kira di situ kemudian kebijaksanaan itu untuk menjadi sangsa. Saya paham. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Betul. Sulit apapun, dibilang apapun, melanggar etika politik, tidak punya tata krama dan sebagainya, tidak masalah. Tapi keinginan presiden harus saya sampaikan melalui langsung atau terbuka, daripada dia memanipulasi kesadaran rakyat. Dari istana ada pernyataan kok. Baik, gitu loh. Jelas. Ya, terima kasih Pak Dian, terima kasih Bang Boni, terima kasih Bang Rahmat, terima kasih Bang Rahmat. Nah, kita akan temukan di lain kesempatan. Terima kasih sudah datang Pak Dian. Demikian pemirsa Permata Harus saya Muhammad Ihsan Nuri. Selamat malam dan sampai jumpa.